Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses pemesinan modern atau advanced machining, atau ada juga yang mengatakan non-traditional machining. Apa itu non-traditional machining? Yaitu proses pemesinan yang berbeda dengan pemesinan yang konvensional. Jadi pemesinan konvensional itu seperti proses bubut, kemudian proses milling, proses drilling, ya, seperti yang selama ini dikerjakan di lab atau di industri ya. Jadi apa yang membedakan? Jadi kalau pertama proses pemesinan konvensional ini yang pasti selalu ada interaksi antara pahat dengan benda kerja. Jadi terjadi interaksi fisik ya, di mana pahat itu akan memberikan tekanan yang cukup besar kepada benda kerja sehingga menimbulkan panas, kemudian mengakibatkan ada bagian material dari benda kerja itu yang terpisah dari logam induknya ya. Nah, dalam hal ini pastilah selalu pahat harus lebih keras daripada benda kerja. Kemudian perlu gaya tekan yang cukup besar ya. Kemudian juga bisa timbul panas. Proses pemesinan tradisional ini akan menghadapi beberapa kendala ya. Jadi beberapa hal tidak bisa dikerjakan sehingga harus dikerjakan dengan proses pemesinan modern. Baik, jadi latar belakangnya diantaranya adalah ya, pada waktu pemesinan konvensional ini kemungkinan akan kesulitan jika menghadapi pekerjaan berikut. Jadi benda kerja yang terlalu keras ya, kita sulit untuk mendapatkan pahat yang lebih keras lagi. Nah, terutama nanti kalau benda kerja itu kekerasannya di atas 400 pada skala Brinell. Oke, kemudian bentuk akhirnya kompleks. Nah, dengan pemesinan tradisional ini akan kesulitan ya. Kemudian juga misalnya benda kerja yang terlalu lunak juga sulit ya, karena sulit dicekam, atau ketika dicekam justru benda kerjanya akan rusak. Nah, kemudian jika benda kerja ini sensitif terhadap panas, atau benda kerja tidak boleh mengalami pemanasan berlebihan, dengan pemesinan tradisional maka akan terganggu. Oke, kemudian ya, beberapa pemesinan modern yang kita bahas kali ini ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang chemical machining. Ya. Bagaimana proses chemical machining? Jadi chemical machining ini proses prinsipnya adalah memanfaatkan terjadinya korosi pada benda kerja. Jadi kita tahu kalau benda kerja mengalami korosi atau logam mengalami korosi, maka bagian yang terkorosi tersebut akan terabrasi atau terkikis. Nah, fenomena ini justru dimanfaatkan karena bagian-bagian tertentu kita akan kikis dengan cara dikorosikan. Bagaimana kita ingin mengkorosikan bagian-bagian tersebut? Misalnya kita punya benda kerja seperti ini ya. Kemudian benda kerja ini kita tutup dulu ya dengan maskan supaya bagian ini nanti tidak terkorosi ya, dengan maskan. Maskan apa saja yang bisa dipakai ya, kita bisa gunakan karet atau mungkin bisa memakai cat ya. Pokoknya yang penting nanti lapisan ini tahan terhadap bahan kimia yang akan kita pakai untuk mengkorosi benda kerja. Setelah ditutup, kemudian bagian yang akan kita korosikan atau kita machining, kita buka ininya ya. Lapisan maskannya kita hilangkan. Oke. Kemudian benda kerja ini dimasukkan ke dalam ke dalam tangki yang di dalamnya berisi cairan kimia yang nanti bekerja melarutkan atau mengkorosi bagian yang terbuka ini. Cairan kimia ini kita sebut dengan chemical reagent ya. Atau sering juga kita sebut dengan etsa. Ini prinsipnya seperti prinsip pengetsaan. Nah, supaya pengetsaan ini berlangsung cepat, maka
bisa cairannya bisa diaduk atau juga bisa dipanaskan. Nah, ini untuk benda kerja yang kecil bisa kita celupkan ke dalam tangki ya. Tapi kalau untuk benda kerja yang lebar, misalnya plat yang cukup luas ya, lebar ya. Jadi misalnya kita punya satu lembar plat yang ukuran berapa? 1200 kali 2400 mm, itu nanti caranya tidak dicelupkan ya. Tapi caranya bisa dengan disemprotkan atau dialiri cairan kimia. Oke, nah setelah ini terkena cairan, maka bagian yang terbuka ini akan terkorosi. Baik, nah proses pengisian seperti ini. Dan satu hal yang perlu diperhatikan pada proses ini, maka pengisian tidak hanya berlangsung tegak lurus dari permukaan, tapi juga dia akan mengkorosi di bagian bawah lapisan maskan ini. Nah, peristiwa ini disebut dengan undercut. Maka ketika kita mau membuat seperti ini ya, maka kita perhitungkan berapa nanti undercut yang terjadi ya, ketika kita akan membuat lubang atau membuka lapisan maskannya ini. Oke, perhitungannya kira-kira ya dalamnya undercut ini sama dengan kedalaman pengikisan ke arah tegak lurus permukaan benda kerja. Oke, jadi kelebihannya apa dibandingkan dengan proses yang lain, chemical machining ini, setup dan perkakas yang digunakan relatif murah. Anda cukup menggunakan box ya, tangki tadi. Tapi satu hal, tangkinya harus tidak reaktif dengan zat kimianya. Oke, kemudian tidak terjadi bekas geram pada bagian tepi benda kerja yang dikerjakan. Ya. Jadi tidak ada burnya. Kemudian bisa mengerjakan pelatih tipis ya, tanpa terjadi deformasi. Kalau kita mau misalnya mau mengikis plat setebal 1 mili dengan milling kan nggak bisa ya. Nanti pahatnya ketika pahatnya mulai bekerja, dia akan terjadi deformasi. Tapi dengan cara ini bisa dilakukan tanpa deformasi ya. Kemudian juga kalau pengerjaan benda kerja tipis, maka ketelitiannya menjadi tinggi. Oke, kemudian proses chemical machining ini tidak tergantung pada kekerasan benda kerja dan selama berlangsung tidak akan mengubah sifat material benda kerja. Oke, ini proses sangat fleksibel untuk segala bentuk dan ukuran. Ini kelebihannya. Di samping kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya ini membutuhkan keahlian operator yang relatif tinggi. Jadi operatornya itu harus ahli, terutama dia ahli tentang kimia ya, tentang reaksi kimia. Dan harus hati-hati ya. Kemudian uap dari chemical reagent atau pelarut kimia ini sangat korosif ya, sehingga alat-alat yang digunakan harus betul-betul aman dari proses korosi. Kemudian kedalaman pengerjaan sangat terbatas ya, jadi karena lama ya, nanti semakin dalam kemungkinan terjadi undercut juga semakin besar. Oke, nah produktivitas relatif rendah ya, ya jelas karena lama prosesnya. Tapi kalau dengan proses yang lain tidak bisa ya, meskipun produktivitasnya rendah ya tetap lebih menguntungkan. Baik, yang berikutnya adalah sama-sama proses kimia, tetapi kita namakan proses electrochemical machining ya, karena proses ini di samping kimia juga menggunakan arus listrik. Jadi seperti apa? Jadi misalnya kita punya tangki, kemudian benda kerja kita taruh di dalam tangki ya. Oke. Nah, ini pahat yang di atas ini. Oke. Kemudian ini kita hubungkan dengan catu daya atau power supply. Di mana benda kerja kita hubungkan dengan kutub positif dan pahat kita hubungkan dengan kutub negatif. Jadi benda kerja ini berfungsi sebagai apa? Anoda. Ya. Nah, prinsipnya nanti ini kebalikan dari proses electroplating. Jadi nanti antara benda kerja dan pahat ini ya,
kita berikan cairan elektrolit, ya, karena ini ada dihubungkan dengan catu daya, maka nanti akan terjadi aliran arus listrik. Nah, karena benda kerja ini nanti menjadi positif, dia akan sifatnya positif itu akan terionisasi ya. Nah, prosesnya seperti ini ya. Ini elektrolit kita pompa mengalir ke sini ya. Kemudian mengenai benda kerja, maka di bagian ini nanti akan terionisasi sehingga terkikis. Ya, jadi kita prosesnya seperti ini. Nah, oke. Kalau kita jalankan maka dia akan mengikis sehingga membentuk lubang seperti ini. Oke, ini adalah proses electrochemical machining. Baik, demikian tentang proses kimia ya untuk proses pemesinan. Oke, kita cukupkan, kita akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.